Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami pada mata kuliah Islam dan Budaya Lokal. Di sini, kami akan menyampaikan materi mengenai aspek sosiologi, agama, dan kebudayaan masyarakat Jawa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afnita Kusnaini. Di sini saya akan menjelaskan aspek sosiologi masyarakat Jawa. Mayer Polak dalam sosiologi mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang mempunyai hubungan saling membutuhkan satu sama lain. Hubungan itu adalah hubungan sosial antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok, baik formal maupun non-formal, dan baik statis maupun dinamis. Kemudian, Sukamto dalam bukunya Sosiologi Suatu Pengantar mengatakan dari sudut tinjauan kebudayaan bahwa masyarakat Jawa adalah orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat pada hakikatnya mencakup semua hubungan dan kelompok di dalam suatu wilayah yang memiliki tujuan yang sama. Pengertian masyarakat Jawa. Pengertian tentang masyarakat Jawa didapatkan tidak terlepas dari pengertian masyarakat sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Menurut Magnis Suseno, yang dimaksud orang Jawa adalah orang yang berbahasa Jawa yang masih berakar di dalam kebudayaan dan cara pikir sebagaimana terdapat di daerah pedalaman Jawa dari sebelah barat Yogyakarta sampai daerah Kediri ke timur. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat Jawa adalah kesatuan hidup orang-orang Jawa yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat, sistem norma, dan sistem budaya Jawa yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama, yaitu orang Jawa. Susunan masyarakat Jawa. Fakta sejarah sebagaimana dikemukakan oleh Karimah, kita Indonesia menerima warisan masyarakat yang terbagi dalam 3 golongan dari zaman Hindia Belanda dahulu. Pada zaman Hindia Belanda, adanya penggolongan itu terasa sekali. Ketiga golongan masyarakat itu adalah satu, golongan Eropa, yaitu orang-orang Eropa yang berada atau tinggal di Indonesia. Yang kedua adalah golongan timur asing. Golongan ini terbagi antara golongan timur asing keturunan Cina dan golongan timur asing bukan keturunan Cina. Ketiga adalah golongan Bumiputra, yaitu penduduk asli Indonesia yang sekarang disebut sebagai golongan pribumi. Dalam masyarakat Jawa ada 3 golongan sebagaimana dikemukakan oleh Karimah. Yang pertama adalah golongan bendera, merupakan bagian masyarakat Jawa yang terdiri dari keluarga keraton atau keturunan bangsawan. Yang kedua adalah priai, yang merupakan bagian masyarakat Jawa yang terdiri dari pegawai negeri dan kaum terpelajar. Dan yang ketiga adalah golongan wong cilik, merupakan bagian dari masyarakat Jawa yang terdiri atas petani-petani, tukang-tukang, dan pekerja keras lainnya. Pandangan hidup masyarakat Jawa. Pandangan hidup adalah wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur. Yang dimaksud nilai luhur adalah tolak ukur kebaikan yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mendasar dan abadi dalam hidup manusia. Untuk mengerti bagaimana pandangan hidup masyarakat Jawa, maka sebagai titik tolak akan dikemukakan tentang kepribadian masyarakat Jawa, dasar moral masyarakat Jawa, dan cara berpikir masyarakat Jawa. Kepribadian masyarakat Jawa dikategorikan sebagai kepribadian timur yang mementingkan kehidupan kerohanian. Hal ini berbeda dengan kepribadian barat yang lebih mementingkan kehidupan kejasmaniannya. Berpikir dari masyarakat Jawa
tidak terlepas dari pelaksanaan kehidupannya sehari-hari. Kehidupan Jawa bersifat seremonial. Sifat seremonial ini terlihat pada pandangan hidup orang Jawa yang selalu meresmikan segala sesuatu dengan upacara. Segala sesuatu harus diformalkan sebagai serba sah dan nyata, entah isinya sudah atau belum. Terkait dengan kepemimpinan, model kepemimpinan Jawa adalah bapakisme dan karismatik. Masyarakat Jawa menggambarkan bahwa seseorang senantiasa memerlukan bimbingan dan pertolongan dalam memecahkan masalah. Mereka lebih senang dengan pendapat pemimpin mereka. Orang-orang Jawa ingin selalu dilindungi oleh pemimpin atau oleh bapak-bapak mereka. Mereka hormat dan taat kepada pemimpin, bukan sebagai suatu keterpaksaan. Seakan-akan pemimpin mereka mempunyai karisma tertentu yang besar. Kepercayaan kepada orang dan pangkat lebih penting daripada minat terhadap cita-cita mereka atau terhadap prestasi-prestasi objektif. Orang Jawa percaya bahwa Tuhan adalah pusat alam semesta dan pusat segala kehidupan. Karena sebelum semuanya terjadi di dunia ini, Tuhanlah yang pertama kali ada. Pengertian ini adalah sumber yang dapat memberikan penghidupan, keseimbangan, dan kestabilan, yang dapat juga memberi kehidupan dan menghubung individu dengan dunia atas. Pandangan orang Jawa yang demikianlah bisa disebut dengan manunggaling kawula Gusti, yaitu pandangan yang beranggapan bahwa kewajiban moral manusia adalah mencapai harmoni dengan kekuatan terakhir pada kesatuan terakhir, yaitu manusia menyerahkan dirinya selaku kawula terhadap Gustinya. Pada umumnya, orang Jawa mengatakan bahwa agama yang mereka anut adalah agama Islam. Agama Islam kejawen adalah mereka yang menganut agama Islam, akan tetapi tidak sedikit yang menjalankan syariat Islam secara serius, seperti tidak menjalankan sholat atau puasa, serta tidak bercita-cita naik haji. Tuhan mereka sebut dengan Gusti Allah, dan Nabi Muhammad adalah kanjeng Nabi. Kecuali itu, orang Islam kejawen ini tidak terhindar dari kewajiban berzakat. Kejawen mempunyai arti segala sesuatu yang berhubungan dengan adat dan kepercayaan masyarakat Jawa. Sebagai contohnya, orang Jawa banyak yang menganut agama Islam, namun pengetahuan mereka tentang agama boleh dikatakan masih kurang mendalam. Kejawen juga sering diidentikan dengan mitisme. Mistisme adalah ajaran yang menyatakan ada hal-hal yang tidak terjangkau oleh akal manusia yang bersifat gaib. Pada dasarnya, adat kejawen mengajarkan manusia untuk lebih mendekatkan diri pada Tuhan, menghormati antara sesama manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Sedangkan upacara-upacara hari besar, tradisi tersebut adalah tradisi secara turun-temurun yang diwariskan dari orang-orang Jawa agar hidupnya selaras, harmonis, dan bahagia. Agama Islam mengajarkan agar para pemeluknya melakukan kegiatan-kegiatan ritualistik tertentu yang meliputi berbagai bentuk ibadah sebagaimana yang tersimpul dalam rukun Islam, yakni syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Terdapat pula sholat dan puasa-puasa sunnah. Intisari dari sholat adalah doa-doa. Oleh karena arti harfiah sholat juga doa-doa yang ditujukan kepada Allah SWT, sedangkan puasa adalah suatu bentuk pengendalian nafsu dalam rangka penyucian rohani. Bagi orang Jawa, hidup ini penuh dengan upacara. Dalam kepercayaan lama, upacara dilakukan dengan memberikan sesaji atau semacam korban yang disajikan kepada daya-daya kekuatan gaib. Semua itu mereka lakukan agar hidup mereka senantiasa dalam keadaan selamat. Dari upacara-upacara tersebut, kemudian Islam secara luas memberikan warna baru pada upacara-upacara itu dengan sebutan kenduren atau selamatan. Dalam upacara selamatan ini, yang pokok adalah pembacaan doa-doa. Perkenalkan, nama saya Nafih Juhairah. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya masyarakat Jawa.
Menurut Jalaluddin, ia menyatakan bahwa kebudayaan dalam suatu masyarakat merupakan sistem nilai tertentu yang dijadikan pedoman hidup oleh warga yang mendukung kebudayaan tersebut. Maka kebudayaan cenderung menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Tradisi itu ialah sesuatu yang sulit berubah karena sudah menyatu dalam kehidupan masyarakat. Nilai budaya merupakan gagasan yang dipandang bernilai bagi proses kelangsungan hidup. Lalu, hal ini karakteristik kebudayaan Jawa dibagi menjadi 3. Yang pertama, budaya Jawa pra-Hindu-Buddha. Masyarakat Indonesia, khususnya Jawa, sebelum datang berpengaruh agama Hindu-Buddha, merupakan masyarakat yang susunannya teratur sebagai masyarakat yang masih sederhana. Wajar bila tampak dalam sistem religianisme dan dinamisme. Kepercayaan itulah yang menjadi agama masyarakat Jawa yang pertama sebelum datang sebagai agama ke tanah air khususnya Indonesia. Mereka mempunyai anggapan bahwa semua yang bergerak adalah hidup dan mempunyai kekuatan gaib. Yang kedua, kebudayaan Jawa pada masa Hindu-Buddha. Pengaruh kebudayaan India Hindu-Buddha bersifat ekspansif, sedangkan kebudayaan Jawa yang bersifat menerima pengaruh unsur-unsur Hinduisme, Buddhisme karena proses penyebaran Hinduisme di Jawa bukan para pendeta-pendeta yang aktif, tetapi golongan cendekiawan atau kaum priai Jawa. Yang ketiga, kebudayaan Jawa pada masa kerajaan Islam. Islam datang ke Indonesia, yang di Pulau Jawa khususnya, mendatangkan perubahan besar dalam pandangan manusia terhadap hidup dan dunianya. Islam memperkenalkan dasar-dasar pemikiran modern beberapa abad. Penyebaran Islam tidak dapat menembus benteng kerajaan Hindu kejawen, sehingga penyebaran Islam harus merangkak dari bawah di daerah-daerah pedesaan sepanjang pesisiran yang melahirkan lingkungan budaya baru yang berpusat di pesantren. Masuknya unsur-unsur Islam dalam budaya, dalam bahasa dan sastra Jawa menyebabkan bahasa ini mulai terpecah menjadi 2, yaitu bahasa Jawa kuno, yang kedua bahasa Jawa baru. Bahasa Jawa kuno merupakan bahasa sebelum zaman Islam Demak yang kemudian tersisih dari Jawa. Di sini kami mengambil salah satu contoh dari kebudayaan Jawa, yaitu suronan. Suronan adalah sebuah penentuan bagi suatu zaman yang di dalamnya telah terjadi berbagai peristiwa penting yang sangat berpengaruh pada kehidupan individu atau umat manusia. Kata Syuro merupakan sebutan bagi bulan Muharram dalam masyarakat Jawa. Kata tersebut sebenarnya berasal dari kata Asyura dalam bahasa Arab yang berarti 10, yakni tanggal 10 bulan Muharram. Tanggal 10 bulan Muharram bagi masyarakat Islam memiliki arti yang sangat penting. Memang dasarnya tidak begitu sahih atau kuat, namun itu telah menjadi tradisi bagi masyarakat Muslim. Karena pentingnya tanggal itu oleh masyarakat Islam Indonesia, dalam tradisi Jawa Suro dianggap sebagai saat yang paling tepat untuk mengadakan introspeksi diri dalam setahun perjalanan hidup. Bulan Syuro merupakan salah satu bulan keramat, di samping karena pengaruh Islam juga karena secara tradisi. Bagi masyarakat Jawa, bulan Syuro merupakan bulan penentu perjalanan hidup. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.